Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kita melanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk ke surat At-Tin. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Allah Ta'ala berfirman, wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Terjadi perselisihan para ulama, kata Ibnu Katsir, tentang makna wattin. Apa yang dimaksud dengan tin itu? Ada yang mengatakan tin adalah masjid di Damaskus. Ada yang mengatakan ya masjid Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan dari pendapat Mujahid, tin yaitu buah tin ini. Waz-zaitun, dan demi buah zaitun. Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang makna zaitun di sini. Sebagian mengatakan ia adalah nama masjid di Baitul Maqdis. Namun banyak ahli tafsir mengatakan az-zaitun artinya yaitu buah zaitun. Di sini Allah bersumpah dengan dua buah. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu hak Allah. Adapun manusia, ya kalau bersumpah dengan makhluk maka itu syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka ia telah berbuat syirik. Ini untuk manusia. Adapun Allah, maka kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya akhi, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu pun kecuali untuk menunjukkan akan urgensi ataupun kedudukan sesuatu tersebut. Ketika Allah mengatakan wattin, demi buah tin, artinya di sana ada keistimewaan yang dimiliki oleh buah tin. Waz-zaitun, dan demi buah zaitun. Dan ternyata memang ya akhi, ya, kalau antum pertanyakan kepada para ahli kesehatan, antum akan dapati bahwa di sana banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dari dua buah ini. Yang pertama yaitu buah tin, dan yang kedua yaitu buah zaitun. Tapi bukan di sini tempatnya kita membahas tentang apa sih khasiatnya buah tin, apa sih khasiatnya buah zaitun, karena ini bukan pelajaran herbal. Wa turi sinin, dan demi tur sinin. Berkata Ka'ab al-Ahbar dan ulama yang lainnya, wal jabal alladzi kallama Allahu alaihi Musa, yaitu gunung yang Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara. Di mana di gunung itulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberikan suhuf, dan Nabi Musa bertemu dengan Allah ya selama 30 hari yang kemudian ditambahkan lagi oleh Allah menjadi 40 hari. Iya. Yang kemudian di sana Nabi Musa
minta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan dirinya kepada beliau. Tapi Allah berfirman, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku hai Musa di dunia ini. Walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Ya, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika kamu lihat gunung itu masih tetap kokoh, kamu akan melihat aku, kata Allah. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, bukan kepada Nabi Musa, kepada gunung, apa yang terjadi? Maka gunung itu pun hancur berlebur karena takut kepada Allah. Wa kharra Musa sa'iqa. Melihat kejadian itu, Nabi Musa pun pingsan. Ya. Wa Turi Sinin, di mana ya akhal Islam, bukit Tur ini adalah bukit yang mulia. Dan nanti ketika Nabi Isa turun, ya, Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman setelah membunuh Dajjal. Dan setelah itu terjadi keamanan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah pun berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, ahriz ibadi ila Tur. Hai Isa, bawalah hamba-hambaku ke bukit Tur sana. Karena aku akan mengeluarkan sebuah pasukan la yudanu biha, yang tidak akan bisa dikalahkan. Rupanya Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa dikalahkan oleh pasukan apapun juga. Maka yang Allah perintahkan kepada Nabi Isa apa? Supaya kaum mukminin disuruh naik ke bukit Tur sana. Nah ini ya akan Islam yang berhubungan dengan bukit Tur ini. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yaitu Mekah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakhai dan ulama yang lainnya, dan tidak ada khilaf yang dimaksud dengan wahadzal baladil amin yaitu negeri Makkah. Dan negeri Makkah itu ya akhi, ya negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ahabbul biladi ilallah, ya Makkah, negeri yang paling dicintai Allah yaitu Makkah. Dan di antara keistimewaan Mekah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu dari Mekah. Kemudian dari Mekah itulah Allah hamparkan negeri-negeri yang jauh. Makanya Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya ibunya negeri-negeri. Ya, kenapa? Karena Allah menciptakan bumi dari Mekah. Dari Mekah itulah Allah hamparkan bumi. Dan para ulama mengatakan bahwa Mekah itu merupakan titik pusatnya bumi, paling tengah-tengah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di kota Mekah, di antaranya yaitu salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lainnya. Berarti itu menunjukkan akhi bahwa ya, amal ibadah yang dilakukan di kota Mekah itu berlipat-lipat ganda. Tapi terjadi ikhtilaf para ulama, apakah 100.000 itu khusus di masjidnya saja atau di semua tempat Mekah, tanah haram? Sebagian mengatakan khusus di masjidnya saja, berdasarkan makna yang disebutkan dalam hadis, yaitu wasolatun fil masjidil haram, dan solat di Masjidil Haram. Masjid berarti masjid. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak khusus masjid, tapi semua bagian Mekah yang merupakan tanah haram, maka ibadah sholat di situ sama nilainya 100.000. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran terkadang Allah memutlakkan kata Masjidil Haram itu untuk tanah haram seluruhnya. Contoh, Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis, maka janganlah mereka masuk ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini yaitu tanah haram secara keseluruhan. Tapi di sini Allah memutlakkan Masjidil Haram, maknanya yaitu untuk seluruh tanah haram. Sehingga ya menurut mereka
Hadis pun itu juga yang disebutkan bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan sholat tempat-tempat yang lainnya. Bukan kekhususan masjidnya, tapi seluruh tanah haram. Iya. Dan juga dikarenakan memang Mekah itu negeri yang paling dicintai oleh Allah. Tanah haram, bukan hanya masjidnya saja, tapi juga negeri Mekah secara keseluruhan yang merupakan tanah haram, itu yang paling dicintai oleh Allah. Sedangkan ibadah di tempat yang mulia pastilah dilipat gandakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, perbuatan dosa pun di sana dilipat gandakan. Ya, kalau amal ibadah, sholat dan yang lainnya di kota Mekah, di kota Madinah itu dilipat gandakan. Maksiat pun sama. Maka dari itu, subhanallah ya akhwat Islam, azakumullah, ya terkadang kita melihat banyak orang ya, bahkan subhanallah yang lucunya itu waktu saya kuliah, ada sebagian orang yang awamas nggak paham ya dari TKI ataupun TKW di sana punya keyakinan katanya, ya kalau berbuat dosa di Masjid Nabawi atau di Mekah, di Madinah itu insya Allah nggak masalah. Subhanallah ya, padahal berniat berbuat buruk saja itu sudah dosa. Allah berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadim bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan di tanah haram itu ya perbuatan zalim, maka kami akan rasakan ia dengan azab yang pedih. Itu baru keinginan gimana melakukan. Makanya banyak sahabat ya yang akhirnya keluar dari tanah haram, memilih tinggal di luar Mekah dan Madinah. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Umar, ya, berbuat maksiat di luar tanah haram 70 kali lebih ringan dibandingkan dengan berbuat maksiat di tanah haram sekali. Subhanallah ya akhal Islam, azakumullah. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini yaitu Mekah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tin, zaitun, demikian pula bukit Tur dan negeri Mekah, maka Allah menyebutkan jawab sumpahnya. Apa yang Allah inginkan? Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ya di dalam bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah bersabda, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan bentuknya. Suratihi, surah itu gambaran. Terjadi ikhtilaf para ulama. Domir kata-kata suratihi hi di sini kembalinya ke siapa? Kebanyakan ulama mengatakan ya bahwa domir ini kembalinya kepada Allah. Ai innallaha khalaqa Adam ala suratillah, ala suratir Rahman. Allah menciptakan Nabi Adam sesuai dengan gambaran Allah, yang menunjukkan bahwa ya Adam diberikan oleh Allah kelebihan. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ala suratihi, ha di sini artinya kepada Adam lagi. Artinya sesuai dengan bentuknya Nabi Adam. Dan pendapat yang pertama itu yang dibela Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Imam Ahmad menganggap orang yang mengatakan bahwa hak di situ kembali kepada Nabi Adam itu sebagai ya orang yang tersesat jalan. Namun itu ijtihadi. Ya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Yang jelas itu menunjukkan betapa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Dan memang subhanallah. Makanya Allah dalam surat Adz-Dzariyat mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihatnya? Bagaimana keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan dalam tubuh manusia. Luar biasa sekali Bapak sekalian. Ya. Bapak tahu ludah yang
dihasilkan oleh tubuh kita, ya, itu subhanallah luar biasa ya akhal Islam azakumullah. Sampai-sampai ya ketika para ahli anatomi tubuh, ya ketika memeriksa keajaiban-keajaiban yang ada di dalam tubuh manusia, ya, Masya Allah, diantaranya bahwa tubuh manusia membuat lapisan lambung baru setiap 3-4 hari sekali karena asam lambung yang terlalu kuat. Hidung manusia bisa membedakan dan mengingat 50.000 jenis bebauan. Di antaranya kehebatan manusia itu kecepatan bersin manusia bisa mencapai 100 mil per jam. Bersin, haji. Iya. Demikian pula panjangnya pembuluh darah dalam badan manusia bisa mencapai 60.000 mil. Bayangkan. Iya. Sepanjang hidupnya ludah manusia itu bisa untuk mengisi 2 kolam renang besar. Ludah yang dihasilkan oleh tubuh kita. Iya. Satu manusia terdiri dari 7 0 27. Berapa tuh? Kalau 7 0 27 apa namanya, Pak? Ya. Satu manusia terdiri dari 7 0 atom. Dalam tubuh manusia, subhanallah, ikhwatal Islam azakumullah. Ya. Belum lagi subhanallah bagaimana kehebatan jantung, bagaimana luar biasa deh kalau antum mempelajari bagaimana anatomi tubuh manusia, kehebatan-kehebatan di dalam tubuh manusia itu luar biasa ya akhal Islam azakumullah. Ya, bagaimana Allah menciptakan tulang rusuknya, sendi-sendinya. Ternyata Rasulullah mengatakan dalam sendi manusia, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Ya, dan ternyata setiap sendi itu ada kegunaannya masing-masing. Setiap sendi itu ada khasiatnya masing-masing. Bahkan kata Abu Muhammad yang dipelajari oleh para ahli herbal saja, para shinsei itu hanya 21-22 sendi saja, belum 360 sendi. Bagaimana Allah menciptakan tubuh manusia luar biasa. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apa kamu tidak melihatnya? Bagaimana Allah menciptakan bentuk gigi yang begitu sangat rapi sekali. Iya. Allah menciptakan gigi serinya, gigi taringnya, gigi gerahamnya dibentuk begitu sangat rapi sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, antum melihat, bayangkan kalau manusia itu enggak ada bibirnya, Mas. Kelihatan giginya gitu ya. Gimana coba? Tapi Allah jadikan bibir itu penghias. Dengan bibir itu berbagai macam kenikmatan kita rasakan. Iya. Allah jadikan lidah. Dengan lidah itu kita bisa mengecap berbagai macam rasa. Dengan lidah kita bisa bicara. Iya. Allah ciptakan mata, di dalam mata itu terdapat retina, kornea dan yang lainnya. Subhanallah. Bahkan kekuatan mata manusia itu sama dengan 536 megapiksel. Ya, kamera yang tercanggih saja baru bisa 80 megapiksel. Tapi kehebatan manusia, matanya itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti mata manusia, Pak. Iya, kamera yang paling canggih saja tidak sampai kehebatannya seperti apa? Mata ya akhul Islam azakumullah. Makanya luar biasa nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu, Masya Allah. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian Allah mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang paling rendah. Terjadi perselisihan para ulama, apa maksudnya dikembalikan ke tempat yang paling rendah? Sebagian ulama mengatakan ai ilan nar, artinya dikembalikan ke api neraka apabila ia tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat Imam Mujahid, Abul Aliyah, Al Hasan, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Ini sepadan dengan firman Allah,
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminus shalihat. Ya. Dan sepadan dengan ayat setelahnya juga, tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa aminus shalihat. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang paling rendah. Sebagian ulama mengatakan ai ila ardalil umur, artinya kepada usia yang renta, yang tadinya kuat, kokoh, kemudian lama-lama jadi renta, lemah. Iya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia kepada tempat yang paling rendah. Dan pendapat yang pertama itu yang paling kuat. Kenapa? Karena Allah mengatakan setelahnya illal ladzina amanu. Bahwa yang dimaksud dengan kami kembalikan ia ke tempat yang paling rendah, maksudnya api neraka. Kemudian Allah mengatakan illa, kecuali. Kecuali siapa? Orang yang beriman. Sebab kalau yang dimaksud dengan asfala safilin itu artinya usia yang renta, ya, tentu tidak akan nyambung dengan pengecualian, kecuali orang yang beriman. Berarti orang tua kecuali orang yang beriman gimana? Orang beriman juga pada tua kok. Iya. Maka pendapat yang paling kuat wallahu alam bahwa yang dimaksud dengan asfala safilin ini apa? Itu api neraka. Dan sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa neraka itu tempatnya di bawah bumi yang paling dalam. Magma kali ya. Iya. Dan bahwasanya surga itu di atas langit yang ketujuh. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa aminus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tak pernah terputus-putusnya. Allah mengatakan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh itu pahalanya tidak putus. Kenapa? Selama kita beriman, Pak, kita terus diberikan pahala. Selama kita berkeyakinan kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada semua yang sifatnya gaib. Ya, ketika kita beriman kepada yang gaib, maka selama itu pahala kita terus berjalan tak putus-putusnya. Kapan putusnya? Apabila kita tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya orang beriman itu pahalanya yang mengalir terus, tidak mengalir dari sisi apanya? Akidah dan keyakinannya, Pak. Semakin kokoh keyakinannya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang keyakinannya, semakin kurang juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan apa? La tasubbu ashabi, kamu jangan mencaci maki sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalaulah salah seorang di antara kamu ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka infak kalian itu tidak akan sampai infaknya para sahabat 1 mud emas atau setengah mud. Masya Allah. Siapa di antara kita yang bisa berinfak emas sebesar gunung Uhud, Pak? Ternyata kalau kita berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud pun tidak akan sampai infaknya sahabat 1 mud. Kenapa? Yang membedakan bukan dari sisi kuantitasnya, Pak. Yang membedakan bukan dari sisi banyak atau tidaknya, tapi yang membedakan apa yang ada di dalam hati-hati mereka, di dalam dada-dada mereka. Keimanan para sahabat luar biasa, keikhlasan mereka luar biasa. Makanya dengan keimanan mereka itulah, walaupun amalannya sedikit tapi pahalanya besar, luar biasa. Makanya seorang hamba itu, Pak, ya, semakin kokoh keimanannya di hati, semakin kuat keyakinannya di hati, semakin Allah besarkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tak pernah putus-putusnya, terus diberikan pahala oleh Allah karena keimanan mereka.
Kemudian Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Lalu apa yang membuat manusia itu mendustakan hari pembalasan? Ya, apa sih yang membuat manusia itu kok mendustakan hari pembalasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, ya, "Fama yukadzibuka ya ibna Adam ba'du biddin ay bil jaza' fil ma'ad wa qad 'alimtal bad'ah wa 'arafta anna man qadara 'alal bad'ah fa huwa qadirun ar-raj'ati bi tariqil aula." Apa yang menghalangi kamu, hai anak Adam? Apa yang membuat kamu, hai anak Adam, mendustakan hari pembalasan? Padahal kamu tahu tentang penciptaan dirimu. Kalau Allah mampu menciptakan dirimu pertama kali, bagi Allah lebih mudah untuk membangkitkan dari alam kuburnya. Mudah. Lalu kenapa kamu mendustakan dan meragukan hari akhirat ada apa tidak? Padahal subhanallah, kamu saja diciptakan dari air mani, yang kemudian Allah jadikan segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian jadi manusia. Kalau Allah saja itu mampu bagi Allah untuk mewafatkannya lalu menjadikan tulang belulang yang hancur, mudah. Karena dalam tubuh manusia itu, kata Rasulullah, ada adbud dzanab, bagian ekor yang sangat kecil itu, yang tidak akan hancur dimakan tanah. Dimana dari bagian ekor yang kecil itulah nanti Allah akan membentuk lagi manusia menjadi sempurna, ya, setelah ditiumkannya pada sangkakala yang kedua. Antum tahu buahnya pohon beringin segede apa? Pohon beringin buahnya gede nggak, Pak? Kecil segini, Pak. Kalau antum lihat pohon beringin kecil buahnya. Tapi kok Allah bisa ya menjadikan buah itu tumbuh keluar tunas, kemudian besar. Maka Allah pun mampu sekali ya menjadikan bagian tubuh manusia yang kecil itu, yang tidak dimakan oleh tanah, setelah menjadi tulang belulang hancur kecuali admud dzanab, kata Rasulullah. Maka itu yang tidak akan dimakan tanah. Dari situlah Allah menciptakan manusia secara sempurna kembali. Mudah ya akhwal Islam. Maka Allah bertanya di sini, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang membuat kamu, hai manusia, mendustakan hari pembalasan? Apa? Ya. Bukankah sudah sangat jelas secara akal, siapapun juga tidak akan bisa menolak akan hujah-hujah yang Allah tegakkan akan tegaknya hari kiamat itu. Coba baca dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan berhujah bahwa Allah mampu untuk membangkitkan manusia dan memberikan pembalasan. Dalam Al-Quran kalau kita pikirkan subhanallah, iya, di antaranya sudah saya sebutkan, di antaranya apa? Bagaimana Allah berdalil tentang penciptaan manusia dari awal pertama, bahwa kalau Allah mampu menciptakan manusia dari sari air pati mani, kemudian jadi segumpal darah, maka bagi Allah mudah untuk membangkitkan kembali. Allah juga berfirman, "Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta." Kamu lihat tanah itu kering kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan ketika kami turunkan air hujan, tiba-tiba tanah itu menjadi hijau. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang telah mati itulah yang akan menghidupkan manusia yang telah mati. Allah berdalil. Ya. Allah juga berfirman, "La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas." Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau Allah bisa menciptakan langit bumi yang begitu besar, masa Allah tidak bisa untuk apa? Membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ikhwatul iman, azakumullah. Hujah-hujah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang akan adanya hari kebangkitan, akal siapapun tak bisa menolaknya. Hari kebangkitan pasti ada. Maka Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang membuat kalian, hai anak Adam, ya, mendustakan hari kiamat itu? Kita semua akhi beriman akan adanya hari pembalasan.
Semua kita beriman akan adanya hari akhirat, tapi terkadang dalam aplikasi kehidupan kita lemah sekali. Ada orang kalau ditanya, kamu yakin bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Oh yakin. Tapi aneh, ya untuk meraih pahala akhirat loyo, dan dia lebih semangat dengan pahala dunia. Ya kalau dibacakan tentang keutamaan sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah itu begini, kurang tergerak hatinya Pak. Tapi kalau diberikan motivasi, kalau kamu nanti sholat berjamaah, saya kasih mobil kamu Innova, Masya Allah, semangat langsung itu. Kenapa? Ya ketika diberikan motivasi dunia semangat, tapi diberikan motivasi akhirat loyo. Itu menunjukkan kelemahan dalam iman kepada kehidupan akhirat. Sebab kalau dia yakin dengan seyakin-yakinnya dengan kehidupan akhirat, dia akan lebih mengutamakan pahala akhirat daripada pahala dunia. Kalau dia yakin bahwa dia akan dibalas oleh Allah, semua amalannya dan perbuatannya akan teraplikasi dalam kehidupannya, ia menjadi orang yang takut kepada Allah. Ikhwatul iman, azakumullah. Maka dari itulah ya Allah bertanya di sini supaya kita berpikir, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat kamu hai manusia mendustakan akan adanya hari pembalasan itu? Lalu Allah mengatakan, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Artinya dengan Allah tegakkan hari kiamat, keadilan pun akan tegak. Berapa banyak kezaliman yang tidak dibalas di dunia ini? Berapa banyak orang-orang yang berbuat lalim, berbuat zalim, membunuh manusia, mengambil harta manusia, tapi kemudian ia enak-enak di dunia, tidak diberikan balasan apa-apa. Pastilah Allah akan tegakkan hari keadilan, di mana orang yang berbuat zalim pasti diberikan balasan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, yang paling bijak. Semua keburukan Allah akan berikan balasan, semua kebaikan Allah akan berikan balasan. Allah mengatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Maka ya akhi, ketika Allah mengatakan fama yukadzibuka ba'du biddin, apa yang membuat kamu hai anak Adam mendustakan hari pembalasan? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Seakan Allah mengatakan bahwa hari pembalasan tujuannya untuk menghakimi manusia. Orang yang berbuat kebaikan diberikan amalan pahala yang besar, orang yang berbuat kejahatan maka diberikan balasan yang setimpal. Ikhwatal Islam, azakumullah. Sekarang kita masuk ke surat Asy-Syarh. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Ini ayat akhi, surat ini agung sekali. Kalau kita perhatikan ayat ini ayat per ayat luar biasa. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kenapa Allah mengatakan begitu kepada Nabi Muhammad SAW? Alam nashrah, apa maknanya nashrah? Melapangkan. Sadrak, dadamu. Coba kalau kita pikirkan, Pak, kelapangan dada itu nikmat yang besar loh, Pak. Sebab kalau dada kita sempit, penuh dengan kesedihan,
penuh dengan gundah gulana, penuh dengan kegelisahan, kira-kira hidup kita bahagia nggak Pak? Nggak bakalan. Dada kita sempit, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, kira-kira bahagia nggak Pak hidupnya Pak? Tidak akan bahagia. Tapi kelapangan dada itu yang memberikan ketentraman di hati. Orang yang lapang dadanya, jiwanya pemaaf. Orang yang lapang dadanya pasti sabar orangnya. Iya. Beda dengan orang yang tidak lapang dadanya, tidak sabaran. Orang yang tidak lapang dadanya, pemarah, temperamenan. Orang yang lapang dadanya, ya, apa yang terjadi akhir Islam azakumullah, selalu kurang qanaah. Kurang qanaah. Tapi orang yang lapang dadanya, masya Allah, dia punya jiwa pemaaf. Dia juga orangnya sabar. Kenapa? Karena jiwanya lapang, dadanya lebar. Ikhwatul Islam azakumullah, sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, menyebutkan tentang sebab-sebab lapangnya dada kita. Apa itu yang menyebabkan kelapangan dada kita? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika menyebutkan tentang asbab syarhis sadr, sebab-sebab dada dilapangkan oleh Allah, yang pertama tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. At-tauhid ala hasbi kamalihi wa quwwati wa ziyadati yakunu syirahu sadri sahibihi. Semakin kokoh tauhidnya, semakin sempurna kelapangan dadanya. Dan semakin kurang tauhidnya, maka semakin kurang juga kesempurnaan kelapangan dadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit, seakan-akan ia naik ke langit. Subhanallah, ya akhal Islam azakumullah. Ya. Maka ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama apa ya akhi? Hah? Sebab yang pertama kelapangan dada apa? Apa? Hah? Alam nasyrah. Sebab yang pertama itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nurul iman, adanya cahaya iman di dada kita. Di mana cahaya iman itu yufrihul qalb, akan memberikan kegembiraan di hati dan di dada manusia. Fa idza fuqida hadzan nur min qalbil 'abdi daqa wa haraj. Apabila ia telah kehilangan cahaya iman, hatinya akan menjadi apa? Sempit, dadanya menjadi sempit. Iya. Di antaranya ilmu. Wa minhal ilm fa innahu yashrahu as-sadr wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa' min ad-dunya. Karena ilmu itu, kata Ibnu Qayyim, melapangkan dada, bahkan menjadikan dada kita luas, bahkan lebih luas daripada dunia. Wal jahlu yurithuhu dhiq wal hasri wal habs. Sementara kebodohan itu menyebabkan sempitnya dada. Wa minha al-inabatu ila Allah. Di antara yang bisa melapangkan dada kita apa? Itu kembali kepada Allah. Wa mahabbatu, dan mencintai Allah bikullil qalbi, dengan sepenuh hati kita. Wal iqbal alaihi wa tana'um bi ibadati, dan senantiasa rindu bermunajat dengan Allah, merasakan kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah. Ya.
Fala syai'a asyrah li sadril 'abdi min dzalik. Maka orang yang sudah betul-betul mencintai Allah dan merasakan nikmat berduaan-duaan dengan Allah, merasakan kelezatan dalam ibadah kepada Allah, Pak, maka dia tidak akan bisa merasakan sesuatu yang bisa melapangkan dadanya kecuali itu. Luar biasa. Wa min asbabi syarhis sadr, di antara sebab dada kita dilapangkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dawamu dzikrihi ala kulli hal, selalu berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, makanya subhanallah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu berzikir dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur baca zikir, ya. Kemudian sholat, belum lagi sholat subuh, pagi petang zikir, naik kendaraan zikir, ya. Ketika melihat sesuatu yang membuat dia takut zikir, ketika ia singgah di suatu tempat zikir. Kehidupan seorang mukmin itu tak lepas dari zikir. Kenapa? Karena zikir itu membuat dada kita lapang, Pak. Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi apa? Tentram, tenang. Masya Allah ya akhal Islam, adakah siksaan yang paling berat di dunia ini dari hati yang sempit? Sempit. Antum cinta kepada Allah, luar biasa nikmat hati itu. Tapi kalau antum dirundung cinta kepada manusia, ya, maka seorang pemuda yang lagi jatuh cintrong sama perempuan, tersiksa. Ya, ketika jauh rindu, ketika dekat takut berpisah. Ya enggak, Pak? Kok Ustaz tahu sih? Pengalaman ya. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang mencintai sesuatu itu akan teradab dengan sesuatu itu. Ya, saya tahu itu dari perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab, ya, Hadil Arwah. Demikian pula beberapa kitab beliau. Kata beliau, orang yang sangat mencintai sesuatu, hakikatnya hatinya itu akan sempit dengan sesuatu itu. Yang dia pikirkan sesuatu itu, akhirnya jadi takut berpisah dengan sesuatu itu. Ya. Sedangkan mencintai Allah itu kebahagiaan yang luar biasa. Sudah masuk Isya ya? Baik, karena sudah masuk Isya, insyaallah kita lanjutkan ayat 1 ini pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas ya akhi, ya, surat Asy-Syarh ini luar biasa ya kandungannya, dan kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Oh tidak, pertemuan yang akan datang tampaknya libur ya. Dua pertemuan yang akan datang tampaknya libur. Ini saja. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.